Halo semuanya, anak-anakku yang Bu Yuli banggakan. Marilah kita senantiasa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat yang telah dilimpahkan Tuhan kepada kita semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Bu Yuli berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap semangat sehat, ya. Kita akan masuk pada materi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di materi ini, kita diharapkan mampu untuk mencapai kompetensi dasar 3.7, menginterpretasikan pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks NKRI. Sebelumnya, kalian harus menyiapkan yang pertama adalah buku paket, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga buku penunjang yang lain. Dalam konteks wawasan Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, materi yang akan kita bahas akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah wawasan Nusantara. 2. Kedudukan, fungsi, tujuan wawasan Nusantara. 3. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Dan keempat, peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Yang kedua, persatuan bangsa Indonesia dan kesatuan wilayah. Hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara. Hal ini merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Sambil Anda perhatikan gambar peta di bawah ini, peta NKRI. Berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Anda ingat lagu Satu Nusa, Satu Bangsa? Nanti dilambungkan sendiri ya.
Yang ketiga adalah asas wawasan Nusantara. Antara lain di sini kepentingan yang sama. 2, keadilan. Ketiga, kejujuran. Jadi jujur itu mujur, tidak jujur itu ajur ya. Diingat, kita harus meningkatkan generasi yang jujur. 4, solidaritas. 5, kerjasama. Dan 6, kesetiaan terhadap NKRI. Anda tahu bahwa NKRI adalah harga mati yang dituangkan di dalam pasal 1 ayat 1 UUD 45 bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian Anda ingat, ditegaskan kembali di dalam pasal 37 ayat 5 bahwa khusus tentang bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Nanti dicek lagi ya, isi dari kedua pasal yang Bu Yuli sebutkan tadi. Sekarang kita lanjutkan yang B. Kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukannya adalah sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Kalau landasan idealnya adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah UUD 45, landasan operasionalnya adalah undang-undang. Nah, kalau wawasan Nusantara ini sebagai landasan visional. Jangan terbalik-balik ya. Lanjut. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara. Baik itu di tingkat pusat, di tingkat daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lanjutkan tujuan wawasan Nusantara, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau juga daerah. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra. Trigatra berarti 3 aspek, ditambah Pancagatra 5 aspek, dijumlahkan menjadi 8, disebut Astagatra. Sekarang kita bahas isi dari aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Ya, Astagatra meliputi tadi untuk yang Trigatra
kita sebut sebagai aspek alamiah. Posisi dan lokasi geografis negara itu yang pertama. Yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, keadaan dan kemampuan penduduk. Aspek Trigatra tadi terbagi menjadi ini, kita perhatikan. Letak dan bentuk geografis Indonesia. Ini terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 95 derajat bujur timur, sampai 141 derajat bujur timur. Nah, yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator, sehingga Indonesia itu mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Silakan dalam hal ini Anda kaitkan dengan mata pelajaran geografi. Aspek Trigatra yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional itu ada 3 macam. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk bisa berubah karena apa? Kematian, kelahiran, pendatang baru, atau orang yang meninggalkan suatu negara. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk, penyebaran penduduk. Ya, dalam hal ini bisa transmigrasi atau mendirikan pusat-pusat industri dan lain sebagainya. Aspek Trigatra yang ketiga, keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan itu sumber-sumber alam yang sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip asas maksimal, asas lestari, dan berdaya saing. Aspek Trigatra sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk ke aspek Pancagatra yang kita sebut sebagai aspek sosial. Merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, atau yang biasa kita singkat dengan IPOLEK-SOSBUD-HANKAM. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, sekarang kita lihat hubungan antar gatra. Gatra geografi. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Hubungan antar gatra dalam Pancagatra. Untuk penjelasan hubungan antar gatra ini, silahkan Anda baca bab 7 buku paket atau LKS bab 3. Bisa nanti Anda buka kembali. Nah, sekarang yang terakhir, yang keempat.
Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Kita lihat satu persatu. Misalnya, dalam kehidupan politik, akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Contoh dalam bidang atau dalam kehidupan ekonomi. Dalam hal ini bisa untuk menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan, peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, kalau Anda kaitkan dengan pasal Undang-Undang Dasar 45, silakan nanti dilihat di pasal 27 ayat 2 dan pasal 33. 27 ayat 2 itu berkaitan dengan setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau untuk yang pasal 33 berkaitan dengan perekonomian. Dibaca lagi ya. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial budaya. Nah, ini menciptakan sikap batiniah dan lahiriah dengan menghormati perbedaan. Ingat, kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralisme, heterogenitas, yang berbineka, sehingga dari suku, agama, ras itu beraneka ragam. Nah, jadikan perbedaan itu adalah sebagai kekayaan bagi bangsa Indonesia. Jangan dijadikan sebagai sumber permasalahan. Ini kaitannya dengan sosial budaya. Kita harus saling menghormati dengan sesama manusia. Sekarang yang keempat, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Ini bisa kita lakukan dengan cara menumbuh kembangkan cinta pada tanah air. Kita sering mendengar, sering membaca slogan tentang cintailah produk dalam negeri. Ya, kita harus cinta pada produk-produk dalam negeri. Kemudian sekarang yang kelima, dalam pranata sosial. Menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan yang berlaku. Jadi kita, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia itu harus menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Kemudian yang keenam, pengukuhan wawasan Nusantara. Nah, ini menggambarkan identitas atau jati diri bagi bangsa Indonesia. Ingat, Indonesia itu terkenal dengan budaya timurnya. Indonesia terkenal dengan budaya timurnya. Nah, itu yang kita jadikan sebagai jati diri bagi bangsa Indonesia. Keempat materi dari wawasan Nusantara dalam konteks NKRI sudah Bu Yuli jelaskan. Nah, sekarang tugas Anda adalah merefleksikan apa yang Bu Yuli sampaikan tadi. Refleksinya begini. Setelah mempelajari wawasan Nusantara dalam NKRI, coba kalian renungkan perjalanan para pahlawan, pejuang sebelum kemerdekaan. Seperti misalnya Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin,
Sultan Ageng Tirtayasa, Cut Nyadin, Tengku Umar, Ibu Dewi Sartika, Ibu R.A. Kartini. Silakan Anda refleksikan nanti. Dari refleksi, kita ambil simpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Inti dari materi ini sebenarnya adalah ini. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Kemudian dari situ kita simpulkan yang kedua, asas wawasan Nusantara, yaitu kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap NKRI. Simpulan yang kedua, konsepsi wawasan Nusantara merupakan konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Astagatra, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Nah, supaya Bu Yuli mengetahui bahwa Anda itu sudah paham atau belum materi yang Bu Yuli sampaikan, silahkan nanti Anda masuk ke Google Classroom untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Yuli sampaikan di sana. Ada 5 pertanyaan. Anda kemukakan sesuai dengan kemampuan Anda masing-masing. Ya, jadi semuanya harus mengerjakan supaya Bu Yuli mengetahui. Itu hal yang berkaitan dengan kompetensi dasar 3.7. Selesai sudah materi yang sudah Bu Yuli berikan. Selamat belajar, tetap semangat, dan kita harus selalu banyak berdoa supaya pandemi segera berakhir. Terima kasih, Tuhan memberkati.